Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kunto Wibisono, Yeni Opita Sitompul, Putri Kismatul Diah, dan Siti Nurmulisoh akan memaparkan materi tentang transformasi perekonomian Indonesia bagian 4, yaitu dilihat dari perspektif regional. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu diantaranya penyebab perbedaan perekonomian daerah, lalu ada penyebab transformasi, proses akumulasi, proses alokasi, proses demografi, dan proses distribusi. Perspektif regional mengenai transformasi perekonomian Indonesia baik pada level pulau, provinsi, maupun kabupaten seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di level regional tersebut. Langsung saja memasuki sebab yang pertama, yaitu apa yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Yang pertama ada deindustrialization, merupakan proses perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh penghapusan atau pengurangan kapasitas atau aktivitas industri di suatu wilayah. Lalu, industrialization merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang selanjutnya ada teknologi innovation, yang merupakan proses di mana sebuah organisasi memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi. Lalu ada urban expansion, merupakan penyebaran atau perluasan perkotaan, yaitu gambaran atau kondisi adanya perkembangan atau perluasan perkotaan suatu kawasan yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya ada population loss, yaitu penurunan jumlah penduduk seperti plan demografi jangka panjang. Yang selanjutnya hubs, yaitu berkaitan dengan hubungan atau jaringan. Lalu new emerging, yang artinya adanya bisnis atau komunitas yang baru. Dan yang terakhir ada aging society, merupakan masyarakat yang menua, merupakan pertambahan usia rata-rata dalam suatu masyarakat karena menurunnya tingkat kesuburan dan meningkatnya usia harapan hidup. Yang selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah, di mana di setiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung oleh beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya tingkat penggunaan modal per tenaga kerja, jumlah usaha mikro kecil menengah, serta kondisi infrastruktur yang ada pada provinsi tersebut. Proses akumulasi, di mana di rasio investasi yang dilihat dari seberapa besar masyarakat daerah menabung. Yang kedua ada kualitas SDM yang dilihat dari seberapa besar pengeluaran untuk dana pendidikan. Dan yang terakhir ada besarnya pendapatan daerah yang dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah. Yang selanjutnya ada proses akumulasi. Proses akumulasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akumulasi aset fisik, seperti transportasi, contohnya jalan, jembatan, terminal, kereta api, bandara, pelabuhan laut, dan lain-lain. Yang kedua ada energi, contohnya itu pembangkit, distribusi atau jaringan, pengolahan BBM, dan lain-lain. Yang ketiga ada ICT atau Information Communication and Technology, contohnya itu ada broadband, optik, satelit, pemancar, dan lain-lain. Yang keempat itu ada urban amenities atau contohnya itu Watson, museum, buildings, taman, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pabrik, industrial parks, dan lain-lain. Yang kedua ada akumulasi sumber daya non-fisik, seperti tingkat pendidikan pekerja, akumulasi pengetahuan pengalaman, dan keterampilan, contohnya itu bahasa, teknis, seni, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses alokasi, demografi, dan distribusi. Yang pertama, proses alokasi. Jadi proses alokasi ini seperti permintaan terhadap barang dan jasa, pertumbuhan sektoral atau pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier, dan perdagangan. Yang kedua, proses demografi, seperti migrasi, aging, youth demografi. Yang ketiga itu ada proses distribusi, seperti ketimpangan antara
antar kelompok atau pendapatan kota sampai desa, kawasan, pulau, sektoral, dan kemiskinan. Ya, lalu untuk selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Di sini grafik pertama, ada pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha triwulan 1 di tahun 2020, years on years. Yang pertama ada jasa keuangan dan asuransi, itu sebesar 10,67%. Lalu untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial, PDB-nya yaitu 10,39%. Dan informasi dan komunikasi ada 9,81%. Untuk grafik kedua, ada sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Di sini ada beberapa lapangan usaha seperti Infocom, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, konstruksi, dan lainnya. Di tahun 2019, pada triwulan 1, PDB sejumlah 5,07%, yaitu dari Infocom 0,47%, lalu jasa keuangan dan asuransi ada 0,29%, lalu untuk industri pengolahan ada 0,82%, dan konstruksi ada 0,59%, dan terakhir 0,9% untuk lainnya. Lalu untuk tahun 2019 pada triwulan keempat, PDB mengalami penurunan dengan jumlah 4,97%. Untuk Infocom ada 0,51%. Untuk jasa keuangan dan asuransi ada 0,34%. Dan untuk industri pengolahan ada 0,77% dan konstruksi 0,61%, dan sisanya lainnya 2,74%. Lalu untuk triwulan pertama di tahun 2020 bisa dilihat pada grafik penurunannya sangat banyak sekali, yaitu sebesar 2%. Di sini yang paling banyak penurunannya adalah di bidang lainnya. Untuk di Infocom justru mengalami kenaikan ya, yaitu ada 0,53%, lalu untuk jasa keuangan dan asuransi juga mengalami kenaikan ada 0,44%. Industri pengolahan mengalami penurunan yaitu ada 0,44%, dan konstruksi juga mengalami penurunan di angka 0,29%, dan lainnya yaitu yang hanya 1,27%. Lalu yang selanjutnya ada peranan pulau dalam pembentukan PDB nasional triwulan 1 pada tahun 2020. Di sini penyumbang terbanyak PDB masih pada Pulau Jawa, yaitu dengan 59,14%. Lalu yang kedua ada Sumatera di angka 21,40%. Lalu untuk penyumbang nomor 3 di sini ada Kalimantan dengan 8,12%. Lalu yang selanjutnya ada Sulawesi dengan 6,19%, dan selanjutnya ada Bali dan Nusa Tenggara ada 2,95%, dan yang terakhir Maluku dan Papua dengan 2,20%. Yang selanjutnya ada tabel laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Di sini dijabarkan lebih rinci untuk laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Ada beberapa, bisa dilihat di tabel, dari mulai pertanian, kehutanan, perikanan, hingga ke jasa kesehatan dan kegiatan sosial hingga lainnya. Pada triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan 4 2019, quarter to quarter, untuk nilai tambah bruto atas dasar harga dasar ada minus 1,01, lalu pajak dikurangi distribusi atas produk ada minus 31,45, dan untuk
produk domestik bruto atau PDB-nya di angka minus 2,41. Lalu di triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan 1 2019 years on years, untuk nilai tambah bruto atas dasar harga dasar di sini ada 2,96%, lalu pajak dikurangi subsidi atas produk ada 3,22%, lalu untuk PDB ada 2,97%. Lalu sumber pertumbuhan triwulan 1 2020 years on years itu ada untuk nilai tambah bruto atas dasar harga dasar ada 2,86%, lalu pajak dikurangi subsidi atas produk ada 0,11% dan untuk PDB-nya ada 2,97%. Yang selanjutnya ada tabel laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran persen. Di sini ada 7 komponen ya. Yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, lalu pengeluaran konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, lalu pengeluaran konsumsi pemerintah, perubahan inventory, ekspor barang dan jasa, dan dikurangi impor barang dan jasa. Untuk triwulan 1 2020 terhadap triwulan 4 2019 quarter to quarter, untuk jumlah PDB-nya ada minus 2,41. Lalu pada triwulan 1 2020 terhadap triwulan 1 2019 years on years, untuk PDB-nya ada 2,97%. Dan sumber pertumbuhan triwulan 1 2020 years on years untuk PDB-nya ada 2,97%. Lalu untuk laju pertumbuhan PDRB per pulau, ada Pulau Sumatera, lalu Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan terakhir Maluku dan Papua. Pada triwulan 1 2020 terhadap triwulan 4 2019 quarter to quarter, laju pertumbuhan PDRB-nya semuanya minus. Lalu pada triwulan 1 2020 terhadap triwulan 1 2019 years on years, Sumatera ada 3,25%, Jawa 3,42%, lalu Bali dan Nusa Tenggara ada 0,94%, di Kalimantan ada 2,49%, untuk Sulawesi ada 3,83%, dan Maluku dan Papua ada 5,85%. Dan untuk sumber pertumbuhan triwulan 1 2020 years on years, pada Sumatera ada 0,69%, Jawa 2,03%, Bali dan Nusa Tenggara ada 0,03%, Kalimantan 0,21%, Sulawesi 0,23%, dan terakhir Maluku dan Papua ada 0,06%. Di sini laju pertumbuhan PDRB untuk Bali dan Nusa Tenggara itu yang paling sedikit di angka 0,03%. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 di tahun 2020 dari berita resmi statistik. Untuk years on years ada 2,97% dan quarter to quarter ada minus 2,41%. Dan produk domestik bruto dengan harga berlaku ada 3.922,6 triliun rupiah. Selanjutnya ada grafik pertumbuhan produk domestik bruto dari tahun 2018 hingga tahun 2020 years on years dalam persen. Bisa dilihat bahwa dari triwulan 1 tahun 2018 hingga triwulan pertama pada tahun 2020, penurunan yang cukup signifikan
dimulai dari tahun 2019 pada triwulan pertama. Dari 5,07% turun menjadi 5,07%. Lalu pada triwulan ketiga 2019 turun lagi menjadi 5,02%. Lalu di triwulan 4 tahun 2019 turun lagi menjadi 4,97%. Dan di triwulan pertama tahun 2020 penurunannya sangat signifikan hingga 2% dan hingga di angka 2,97%. Yang selanjutnya ada pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha years on years dalam persen. Yang pertama ada pertanian, itu di angka 0,02%. Lalu pertambangan dan penggalian ada 0,43%. Lalu untuk industri pengolahan ada 2,06%. Konstruksi ada 2,90%. Untuk perdagangan ada 1,60% dan lainnya atau sisanya yaitu 5,62%. Lalu untuk pertumbuhan PDB menurut pengeluaran years on years dalam persen, ada konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 2,84%. Untuk LNPRT yaitu di sini minus 4,91%. Untuk konsumsi pemerintah tinggi di angka 3,74%. Lalu PMTB ada 1,70%. Untuk ekspor ada 0,24%. Dan impor di sini minus 2,19%. Lalu untuk pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, di Jawa itu kontribusinya sebesar 59,14% dan pertumbuhannya sebesar 3,42%. Lalu untuk Sumatera kontribusinya sebesar 21,40% dan pertumbuhannya di angka 3,25%. Lalu untuk Kalimantan menyumbang kontribusi sebesar 8,12% dan pertumbuhannya di angka 2,49%. Lalu untuk Sulawesi kontribusinya sebesar 6,19% dan pertumbuhannya di angka 3,83%. Lalu untuk Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya 2,95% dan pertumbuhannya di 0,94%. Lalu Maluku dan Papua kontribusinya ada 2,20% dan pertumbuhannya di angka 2,85%. Sekian presentasi dan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.